Saya Rita Rosida dari Lisang Biwabe akan mendongeng tentang Putri Loiha dan Payung Saktinya. Dongeng ini diambil dari buku kumpulan cerita rakyat dari sekitar Danau Matano yang ditulis oleh Bardiano Pandego dan kawan-kawan dengan judul Putri Loiha dan Payung Saktinya. Yuk, kita mulai. Dahulu kala, sebelum Matano berpenghuni, tersebutlah satu keluarga raja turun dari kahyangan. Sang raja bernama Masisi, permasyurinya bernama Sisi, putri mereka bernama Loiha. Ketiga orang itu memiliki kesaktian masing-masing. Raja menguasai ilmu gaib, sedangkan sang putri bisa mengubah diri menjadi binatang apa saja yang diinginkannya. Suatu hari, Datu Luwu mendengar kabar bahwa ada seorang raja sakti turun dari kahyangan dan tinggal di Matano. Datu Luwu memanggil putranya yang sakti. Katanya, "Anakku, aku mendapat kabar bahwa di Matano kini tinggal seorang raja sakti dari kahyangan. Pergilah kau ke sana untuk mengetahuinya." "Baik, ayahanda." Keesokan pagi dengan naik perahu, putra Datu Luwu berangkat ke Matano. Sementara itu di Matano, Raja Masisi yang sakti mengetahui akan datangnya putra Datu Luwu. Cepat ia memerintahkan permasyuri dan putrinya untuk menyiapkan penyambutan yang meriah. Siang hari, Datu Luwu tiba di Matano. "Selamat datang pemuda gagah," sambut Raja Masisi penuh ramah dan sukacita. "Mari masuk." "Terima kasih yang mulia," ucap putra Datu Luwu. Putra Datu Luwu masuk istana. Permasyuri menyambutnya. Ia diantar ke tempat duduk yang sudah disiapkan. Tempat duduk itu berhadapan-hadapan dengan kursi Putri Loiha. Putra Datu Luwu jatuh cinta kepadanya. Lalu ia mengutarakan maksud kedatangannya ke Matano. Permasyuri kemudian memperlihatkan kesaktiannya. Ia bernyanyi, tapi yang terdengar oleh putra Datu Luwu adalah suara kur yang diiringi petikan dawai kecapi, dan yang menyanyi adalah Putri Loiha. Padahal saat itu sang putri sedang duduk manis di kursinya. Berkata putra Datu Luwu kepada Raja Masisi, "Ternyata benar kabar yang didengar ayahanda bahwa ada raja kahyangan yang sangat sakti telah turun di Matano. Kalau yang mulia berkenan, saya putra Datu Luwu sekarang juga bermaksud untuk melamar Putri Loiha." Raja Masisi tersenyum, ucapnya, "Sebaiknya kau kembali dulu ke Luwu, lalu kirim utusan kemari untuk meminang." Putra Datu Luwu bersukacita mendengar hal itu. Lalu ia pamit dan kembali ke Luwu. Tiba di Luwu, diceritakannya yang telah ditemuinya di Matano. Ia kemudian menceritakan bahwa dirinya telah jatuh hati kepada Putri Loiha yang cantik dan bermaksud meminangnya. "Ayah merestuimu," ucap Datu Luwu. "Sekarang kembalilah ke Matano, sampaikan kepada Raja Masisi bahwa lamaran akan dilaksanakan. Tapi sebelum itu, ia dan keluarganya dimohon datang ke Luwu karena ayah ingin melihat kecantikan Putri Loiha." Putra Dawu langsung ke Matano dan mengundang Raja Masisi, dan Raja Masisi menyanggupinya untuk berkunjung ke Luwu dengan keluarganya. Sepeninggal putra Datu Luwu, Raja Masisi dan keluarganya bersiap-siap untuk berangkat ke Luwu. Untuk sampai ke sana, mereka akan melewati perairan dengan naik perahu. Putri Loiha akan menggunakan payung saktinya. Bila payung itu dibuka, maka perairan akan melebar. Dan bila dikuncupkan, perairan akan menyempit. Hari belum terlalu siang, matahari maris condong ke arah timur. Raja Masisi dan keluarga berangkat menuju Luwu. Putri Loiha mengembangkan sedikit payungnya. Perairan Danau Matano seketika melebar sedikit sampai di ujung timur danau yang bernama Otuno. Otuno dalam bahasa Sorowako berarti tempat pertemuan. Di Otuno, Putri Loiha menguncupkan payungnya. Perairan yang dilalui pun menyempit menjadi sungai. Raja Masisi dan keluarganya menyusuri sungai itu dan tiba di sebuah danau kecil bernama Danau Mahalona. Putri Loiha membuka sedikit payungnya karena kepanasan. Danau itu pun menjadi sedikit lebar dan bundar. Keluar dari Mahalona, Putri Loiha kembali menguncupkan payungnya dan dipikul di bahu. Perairan pun kembali menjadi sungai. Di ujung sungai, Putri Loiha membuka payungnya lebar-lebar. Seketika perairan menjadi sebuah danau lebar yang kemudian dikenal sebagai Danau Towuti. Dari sini, rombongan itu melewati sungai lagi. Dari Larona menjadi Malili karena Putri Loiha terus menguncupkan payungnya. Setelah melewati Malili, terbentanglah Laut Lepas. Raja Masisi dan keluarganya meneruskan pelayanan menuju Luwu. Mereka tiba di sana ketika malam menjelang. Datu Luwu menyambut penuh sukacita. Karena Raja Masisi dan keluarganya tiba pada malam hari, Datu Luwu dan keluarga serta rakyat tidak dapat menyaksikan kecantikan Putri Loiha. Datu Luwu pun mengumumkan kepada rakyat bahwa mereka bisa melihat kecantikan sang putri esok pagi.
Pagi tiba, sinar mentari nan hangat sudah menerangi alam surya. Suasana ramai menyelimuti Luwu. Rakyat sudah ramai berkumpul di muka istana. Mereka sudah tidak sabar melihat kecantikan sang putri. Putri Loiha ingin menguji kesetiaan putra Datu Luwu. Maka sebelum muncul di panggung, ia mengubah dirinya menjadi nenek peyot dan buruk rupa. Maka betapa amat terkejut dan kecewanya Datu Luwu, putranya serta seluruh rakyat ketika melihat sosoknya. "Oh, buruk sekali," seru semua orang. Datu Luwu amat marah. Buruk dan sudah tua sekali putri kalian. Sungguh tak pantas untuk menjadi istri putraku," hina Datu Luwu kepada Raja Masisi dan keluarganya. "Kalian sebaiknya segera pulang ke Matano. Tapi aku masih memperbolehkan kalian menginap semalam lagi di sini." Tengah malam sunyi menyelimuti. Semua orang sudah tidur larut dalam mimpinya masing-masing. Raja Masisi pergi ke pantai dan memerintahkan tikus-tikus mengerati semua perahu yang ada. Pagi tiba, sinar kemasan sang surya sudah muncul di ufuk timur. Raja Masisi dan keluarganya sudah bersiap-siap naik perahu untuk kembali ke Matano. Mereka diantar Datu Luwu dan putranya. Ketika sudah berada di atas perahu, Putri Loiha mengubah dirinya kembali menjadi gadis yang cantik jelita. Melihat itu, Datu Luwu dan putranya seketika terkesima. Mereka lalu berteriak-teriak meminta Raja Masisi dan keluarganya menahan kepulangan mereka. "Kembalilah, maafkan kami yang telah memperlakukan kalian dengan tidak baik." Raja Masisi tidak menghiraukan dan terus berlayar. "Kejar mereka!" Datu Luwu memerintahkan orang-orangnya. Usaha mereka sia-sia. Semua perahu tak bisa digunakan karena sudah dilubangi oleh tikus-tikus. Datu Luwu hanya bisa menyesali perbuatannya kepada Raja Masisi dan keluarganya. Tiba di Malili, rombongan Raja Masisi menyusuri sungai hingga Warau di Hili Kareble. Raja Masisi meludahkan ampas sirih yang dikunyahnya. Seketika ampas sirih itu menjadi batu-batuan. Raja Masisi memang pengunyah sirih yang dalam bahasa setempat disebut Momama Kaa Mesogigi. Momama Kaa berarti mengunyah sirih, sedangkan Mesogigi berarti daun tembakau dalam mulut. Dari Warau, rombongan itu menuju ke Larona, lalu ke tengah danau Tawuti. Di tengah danau, Raja Masisi kembali meludah ampas sirihnya. Ampas sirih itu menjadi satu pulau kecil. Putri Loiha kemudian membuka payung saktinya. Seketika terbentuk lagi satu pulau. Konon, Putri Loiha dan payungnya turut lebur menjadi pulau itu. Pulau itu kemudian dinamakan Pulau Loiha.